Halo guys, kembali di channel Yenda. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kalian, di video kali ini saya akan merangkum sebuah film superhero Thailand yang sangat ditakuti oleh anggota Avenger, berjudul Mercury Man yang dirilis pada tahun 2006. Film ini menceritakan tentang seorang petugas pemadam kebakaran yang tiba-tiba mendapat kekuatan super. Dan gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Pada tahun 2005, tepatnya di situs prasejarah di Thailand, seorang bocil bernama Club menjual pernak-pernik titipan ibunya kepada para turis dengan harapan bisa membeli beras dari hasil penjualannya. Namun, begitu dagangan Club terjual, Club malah menggunakan uangnya bukan untuk beli beras, melainkan untuk berjudi tebak angka yang diadakan oleh remaja bernama Dimek Secuil. Judi tersebut berupa meminta seorang anak kecil bernama Yaul untuk menghentikan stopwatch sesuai angka yang ditulis. Yaul ini memiliki kemampuan super. Ia bisa mengendalikan apapun melalui pikirannya, termasuk menghentikan timer dan menggunakan kekuatan itu untuk memenangkan judi dari Dimek. Namun saat sedang asik-asiknya berjudi, tiba-tiba sekelompok polisi datang menggerebek mereka. Bukannya kabur, Yaul malah menantang polisi tersebut dan berakhir pingsan dipukul dari belakang. Scene kemudian beralih ke Nepal, di mana puluhan orang asing sedang melakukan perjalanan menuju ke kuil suci. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan kelompok lokal yang menawarkan bantuan mengantar mereka ke kuil tersebut. Namun tanpa disadari, ternyata kelompok lokal itu adalah para penyelundup senjata ilegal. Sedang gerombolan orang asing yang ingin ke kuil merupakan teroris kejam yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Arena. Dua kelompok itu kemudian mulai berjalan ke kuil suci. Sampai tibalah mereka di pos pemeriksaan militer Tiongkok. Para militer itu lalu mulai menggeledah barang bawaan mereka dan menemukan beberapa senjata ilegal. Tapi karena kedua kelompok itu memiliki rahasia masing-masing, jadi keduanya pun bergabung untuk melawan para militer. Namun gerombolan teroris itu menjadi lebih kejam dan membunuh seluruh kelompok penyelundup senjata untuk memperluas aksi mereka. Saat para teroris itu melanjutkan perjalanan ke kuil suci, mereka bertemu dengan para warga dan menanyakan tentang tempat kuil suci. Tapi para warga menolak untuk memberitahu karena kuil itu sakral dan tak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Alhasil, para teroris itu pun marah dan menabai mereka. Tak lama kemudian, sekelompok teroris itu sampai di kuil suci dan mencoba mengambil sebuah jimat bulan suci yang dijaga oleh penjaga kuil bernama Punima. Duel antara Punima dan para teroris pun tak bisa dihindari. Tapi di tengah itu, Punima tertembak di bagian pundak sehingga para teroris berhasil kabur sambil membawa jimat tersebut. Kita kemudian beralih ke kota Bangkok, Thailand, di mana kita melihat beberapa petugas pemadam kebakaran sedang mengevakuasi orang-orang di dalam gedung yang terbakar. Di saat itulah terdapat bayi yang terjebak, namun api menjadi sangat besar sehingga para petugas tak bisa menyelamatkannya. Karena situasi semakin bahaya, semua petugas pemadam pun disuruh untuk mundur dan kembali ke markas. Para petugas akhirnya menuruti perintah tersebut, tapi tidak bagi seorang petugas bernama Charn yang nekat masuk ke ruangan penuh api untuk menyelamatkan si bayi. Untungnya, tak lama kemudian, Charn muncul dari jendela dan turun melewati tali sambil membawa bayi tersebut. Karena aksinya itu, Chan pun ditegur oleh ketua tim yang menganggap Chan terlalu mengambil risiko dan tak mematuhi perintah. Setelah kejadian itu, Chan dipanggil oleh atasannya yang memberi peringatan agar Chan tidak gegabah. Dan sebagai hukumannya, Chan kini dipindahkan ke bagian penjaga ruang peralatan.
Di ruangan tersebut, Chan berbicara dengan temannya bernama Wong yang selalu peduli dengan Chan. Chan lalu menunjukkan bahan material yang baru saja ia beli, di mana bahan material tersebut memiliki kelebihan kebal terhadap api. Sementara itu di tempat lain, seorang kepala sipir korup bernama Pak Bagong bersekongkol dengan para teroris dan membawa mereka secara diam-diam ke dalam lapas. Ternyata upayanya itu untuk membebaskan napi berbahaya sekaligus ketua teroris bernama Usama Ali. Sekelompok teroris itu kemudian mulai melakukan aksinya dengan melawan para petugas, sedangkan Pak Bagong mencari barang sitaan milik Usama berupa batu jimat di ruang penyimpan barang bukti. Dalam kekacauan itu, salah satu peluru tak sengaja meleset mengenai gas sehingga terjadilah kebakaran. Mendapat kabar kebakaran tersebut, tim damkar pun langsung menuju ke sana. Sementara itu, sekelompok teroris akhirnya berhasil membebaskan Usama Ali. Setibanya tim damkar di penjara, petugas lain melarang Chan masuk ke dalam apalagi bertindak gegabah. Tapi Chan tetap saja ngeyel dan tanpa ragu masuk ke dalam. Disitulah Chan tak sengaja memergoki Pak Bagong sedang melakukan transaksi bersama para teroris. Chan pun mencoba menghentikan aksi mereka dengan menghajar beberapa teroris. Namun di tengah itu Chan malah ditusuk bagian dada menggunakan jimat oleh Pak Bagong. Dan anehnya, jimat itu malah masuk ke dalam tubuh Chan. Marah karena jimatnya hilang, Usami pun membunuh Pak Bagong. Tak lama kemudian, Chan terbangun di tempat asing dan bertemu dengan seorang biksu kuno yang mulai bercerita tentang jimat yang masuk ke dalam tubuh Chan. Biksu itu juga menjelaskan kalau Chan menjadi orang yang terpilih dan kini tugasnya adalah menenangkan pikirannya agar bisa mengendalikan kekuatan luar biasa yang kini ia miliki. Tapi semua itu ternyata cuma mimpi. Chan lalu terbangun di sebuah kuil dan bertemu Punima yang mencoba mengajaknya berbicara. Tapi entah mengapa, di situ Chan mulai merasakan panas di dalam tubuhnya setelah terkena air hujan. Punima pun memberitahu kalau ada jimat yang sudah menyatu dengan tubuh Chan. Hal itu membuat panas suhu di dalam tubuh Chan semakin meningkat jika jantung Chan berdetak keras. Oleh karena itu, Chan harus menenangkan pikirannya agar ia bisa mengendalikan kemampuan barunya tersebut. Di sisi lain, tepatnya di markas rahasia Usama mulai berbitato kepada puluhan anak buahnya untuk tetap pada tujuannya, yaitu melawan pemerintah dan militer Amerika Serikat. Masih belum jelas alasan Usama sangat membenci Amerika. Yang jelas ia sangat membutuhkan jimat matahari yang ada pada Chan, di mana jimat itu nantinya akan digabungkan dengan jimat bulan yang sebelumnya sudah diambil oleh tangan kanan Usama, yaitu Arena. Di pagi harinya, Chan menemukan dirinya sudah berada di rumah. Ia lalu pergi menemui ibunya yang khawatir dengan keadaan Chan. Di saat itu juga, Chan tak sengaja memecahkan gelas. Ketika Chan memungut pecahan gelas, jarinya terluka dan berdarah. Tapi anehnya, darah itu dengan seketika berubah menjadi merkuri. Karena penasaran, Chan pun masuk ke dalam kamar dan menggores tangannya sendiri. Dan benar saja, darah yang dikeluarkan langsung berubah menjadi merkuri. Tidak cuma itu, luka di tangan Chan juga langsung menutup seperti memiliki kemampuan beregenerasi. Bersama dengan itu, Punima tiba-tiba muncul di kamar Chan. Ia menjelaskan lebih lanjut tentang jimat yang ada di dalam tubuh Chan, di mana jimat itu bernama jimat matahari yang mampu membuat pemiliknya kebal terhadap apapun. Untuk mencari informasi lebih lanjut, Chan pun pergi ke perpustakaan dan membaca berbagai macam buku tentang jimat. Di dalam salah satu buku, seorang profesor berwujud bapak-bapak dari entitas Upin Ipin menjelaskan kalau benda jimat berasal dari dunia lain yang jatuh ke bumi. Di malam harinya, teman Chan bernama Grace yang merupakan banci Thailand datang minta beras untuk sahur. Tapi tiba-tiba Arena bersama ante-antenya datang dan menyerang Chan dengan sengatan listrik.
Melihat sang ibu ketakutan, Grace dan Chan pun melawan para penjahat. Di tengah pertarungan, Chan tertembak di bagian perut. Namun karena sudah memiliki kemampuan super, Chan pun baik-baik saja sampai akhirnya Punima datang dan membuat para teroris tersebut kabur. Setelah kejadian ini, Grace membawa ibu Chan ke rumahnya agar tetap aman. Sedangkan Chan melakukan pelatihan bersama Punima di rumah kosong. Keesokan harinya, Chan diam-diam mencuri bahan material kebal api di kantornya dan mengirimkan ke Grace untuk dibuatkan kostum pahlawan super mirip kostum Spider-Man. Scene lalu menampilkan Usama Ali bersama keluarganya saat menaiki bus di perbatasan Timur Tengah, di mana pada saat itu mereka dihentikan oleh militer AS yang ingin melakukan penggeledahan. Namun karena supir Usama menolak untuk dilakukan pemeriksaan dan nekat menerobos, para militer pun menembaki bus tersebut sehingga membunuh istri dan anak Usama. Dan dari sinilah alasan mengapa Usama ingin melawan militer Amerika Serikat. Sudah beberapa hari berlalu, Chan menjalani pelatihan dengan Punima. Chan lalu menghubungi ibunya untuk menanyakan kabar. Namun belum sempat mengobrol banyak, tiba-tiba ia mendengar teriakan sang ibu karena kembali disergap oleh kelompok teroris. Chan pun kemudian segera pergi ke rumah Grace, tapi ia tak menemukan ibunya maupun Grace, dan yang ia temukan hanyalah kostum yang sebelumnya ia minta Grace untuk membuatkannya. Setelah cukup lama berpikir, Chan pun memutuskan untuk menjadi pahlawan bagi orang-orang di sekitarnya maupun orang lain. Jadi, ia mulai memakai kostumnya dan menyusuri jalanan kota untuk menghentikan para penjahat. Selain kuat, Chan juga bisa berayun dengan cara menggunakan medan magnet Merkuri yang ada di tubuhnya. Aksi Chan tersebut pun menarik banyak media dan orang-orang yang penasaran siapa sih orang di balik kostum berwarna hitam tersebut. Di tempat lain, Usama Ali bekerja sama dengan Tony Stark Thailand untuk memburu peluru yang berisi serpihan jimat bulan dan sejenis logam petronium. Ia dan anak buahnya lalu melakukan uji coba dengan menembakkan peluru itu ke bukit, dan seketika ledakan besar pun terjadi. Dari sinilah Usama mulai kekeh ingin merebut kembali jimat matahari yang ada pada Chan sehingga ia bisa mendapat kekuatan yang lebih besar dari jimat bulan dan jimat matahari. Sementara itu, Yaol yang merupakan anak kecil di awal film entah bagaimana kini tersadar di sebuah ruangan medis dan dibawa oleh seorang pria menggunakan mobil. Di tengah perjalanannya, si sopir yang berjalan ngebut kemudian dihentikan oleh polisi. Namun si sopir malah oleng dan menabrak bahu jalan. Yaol pun mengambil kesempatan ini untuk kabur. Ia juga menggunakan kekuatannya untuk membuat dua gajah di jalanan mengamuk, sehingga memancing kedatangan Chan yang kini mengaku sebagai Merkuriman. Ia lalu membuat semacam kandang dengan beberapa bus dan berhasil mengurung gajah tersebut. Sementara Yaol yang terpukau dengan Merkuri tiba-tiba diculik oleh antek-antek Usama. Di hari berikutnya, Chan memulai aksinya dengan menghentikan berbagai macam tindak kriminal seperti pemerkosaan, perampokan, dan tawuran. Setelah selesai main super-superheroan, Chan dan Punima mencoba mencari markas Usama. Keduanya menggunakan sebuah batu untuk melacak beberapa jimat bulan, di mana mereka juga akan menemukan Usama. Dan tak memerlukan waktu yang lama, keduanya pun sampai di markas Usama. Di sana mereka mulai menghajar para anak buah Usama dengan kemampuan mereka masing-masing. Setelah mengalahkan ante-ante Usama, Punima pergi untuk menolong Grace, sedangkan Chan pergi mencari ibunya.
Namun Grace mengira kalau Punima termasuk anak buah Usama dan mulai menyerang Punima. Sampai akhirnya Chan datang untuk menghentikan Grace. Setelah kesalahpahaman itu, Grace mengungkapkan kalau Usama dan yang lainnya sudah pergi sekaligus membawa ibu Chan. Grace juga menambahkan kalau Usama Ali akan melepaskan ibu Chan jika Chan mau menyerahkan jimatnya. Alhasil Chan pun setuju dan keduanya akan bertemu Usama Ali di hari berikutnya. Di tempat lain, Arena memberitahu Usama kalau ia sempat mengalahkan Chan menggunakan sengatan listrik saat menyergap di rumahnya. Yang artinya, Chan bisa dikalahkan dengan bantuan listrik. Mengetahui hal itu, ante-ante Usama Ali pun pergi ke sebuah klub dan membuat keributan di sana untuk memancing Chan. Dan saat Chan datang, mereka langsung mengaktifkan sistem ionik sehingga kekuatan Chan tidak bisa digunakan. Setelah Chan tak bisa lagi berkutik, mereka mulai membakar Chan menggunakan api. Namun karena Chan jago dalam bela diri Muay Thai, ia pun melawan para musuh satu persatu dengan tangan kosong. Keesokan harinya, Chan, Punima, dan Grace pergi ke festival di pelabuhan tahunan, di mana di sana Chan dijemput oleh anak buah Usama menuju ke markas Usama yang baru. Sedangkan Grace dan Punima yang tak diajak akhirnya memutuskan untuk minta bantuan petugas Wong agar mengantarkannya ke markas Usama. Chan akhirnya tiba di markas Usama Ali yang terletak di stasiun pengawasan laut. Di sana, Chan bertemu Arena yang mengungkapkan kalau kapal Angkatan Laut AS yang berada di pelabuhan membawa senjata kimia dan membawanya selama acara tahunan di Thailand. Hal itu membuat mereka marah karena sebelumnya AS memprotes senjata kimia dari negara-negara lain, tetapi ternyata militer AS sendirilah yang malah mengumpulkan senjata-senjata kimia tersebut. Jadi, mereka pun berniat untuk membuat bom mistis menggunakan jimat-jimat itu untuk menyerang kapal AS. Akan tetapi Chan tak setuju karena banyak anak-anak kecil yang sedang berada di kapal AS karena merayakan acara tahunan. Chan lalu dibawa ke hadapan Usama. Di sana Chan menyerahkan jimat palsu ke Usama. Tapi saat mereka mengancam akan membunuh ibunya, Chan langsung mengaku kalau jimat itu palsu dan yang asli ada di dalam tubuhnya. Alhasil mereka pun segera membawa Chan ke Tony Stark Thailand untuk dilakukan pembedahan. Di saat itu juga, Grace, Punima, dan Wong tiba di markas dan mulai menyusup ke dalam. Sementara itu, Arena menyuruh Yaul untuk mengendalikan kapal AS menggunakan pikirannya. Dikarenakan mengambil jimat di dalam tubuh Chan membutuhkan waktu yang lama, Usama Ali pun menyuruh Arena agar cepat-cepat menembakkan misil ke kapal AS. Chan yang hendak dibedah akhirnya terbangun dan melawan balik antek-antek Usama. Setelah melepaskan ibunya, Chan memakai kostum Mercury Man dan lanjut bertarung melawan anak buah Usama. Tak hanya itu, Grace, Punima, dan Wong juga ikut turun tangan melawan mereka. Dengan taburan Ceres di atasnya, Mercury Man akhirnya berhasil mengalahkan anak buah Usama dan melepaskan Yaul dari ikatannya. Sementara itu, Punima sibuk melawan Arena yang juga jago Muay Thai. Tapi akhirnya Punima berhasil menjatuhkan Arena dan jimat bulannya. Tak terima dikalahkan oleh Punima, Arena pun menusukkan serpihan jimat bulan ke tubuhnya dan kemudian pergi begitu saja. Sementara itu di pelabuhan, pihak Angkatan Laut Thailand mendeteksi adanya misil yang akan menyerang kapal laut AS. Mereka pun memerintahkan penembak G2 untuk menghentikan misil tersebut. Dan dengan bantuan semangat dari anak-anak, si penembak pun berhasil menghentikan misil tersebut.
Di lain sisi, Usama ternyata sudah mengerahkan anak buahnya untuk melakukan bom bunuh diri dan sekarang sudah tersebar di seluruh kota Bangkok, termasuk salah satunya Ibu Chan. Usama Ali lalu menekan tombol bomnya dan waktu mulai berjalan. Tapi untungnya, Yaul bisa memanfaatkan kekuatannya untuk menghentikan bom-bom tersebut tepat sebelum bom itu meledak. Merasa kalau misinya gagal, Usama Ali pun memilih untuk meminum racun dan meninggal di saat itu juga. Selang tak lama, Arena yang sudah berubah menjadi manusia es muncul. Chan pun menyuruh Punima untuk membawa ibunya dan Yaul agar pergi dari tempat ini, sedang dirinya akan melawan Arena. Dan pertarungan antara Mercuryman dan Es Girl pun terjadi. Di dalam pertarungan itu, Arena berhasil melemparkan Chan ke dalam kolam air dan membekukan air tersebut. Di saat itulah, Chan ingat kata-kata bisu tua yang menyuruh Chan agar mengendalikan perasaannya. Dengan begitu, Chan bisa memanaskan suhu tubuhnya dan berhasil bebas dari kolam es. Ia lalu lompat dan menggunakan jurus dengkul kopong untuk mengalahkan Arena. Setelah kejadian itu, Chan bergabung kembali dengan ibunya yang bangga dengan kemampuan anaknya. Punima kemudian pamit kepada Chan karena ia harus kembali ke Tibet. Sebelum pergi, Punima memberikan kompas batu meteor kepada Chan, di mana kompas itu bisa membawa Chan ke hadapan Punima. Dan film pun berakhir. Oke adik-adik, itulah alur cerita film Mercuryman. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan pernah dekati orang yang ketika puasa bawa mie instan di dalam kaosnya. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.